teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita ini guys. Apa kabar guys? Semoga baik-baik saja ya. Halo Luku, Simong. Belum tahu mereka mungkin ya guys ya. Bapaknya udah nge-YouTube. Halo sayang. Iya guys, ada pertanyaan kan di kolom komentarku, bagaimana kami awal mula ketemu ya kan. Nah ini mau ku jawab ya, karena panjang ceritanya. Karena ada dua versi cerita ya, versi cerita dari aku dan juga versi cerita dari istriku. Gimana pertemuan kami ini, cuma aku bilangnya semacam mukjizat lah, aku bilang adalah campur tangan Tuhan di pertemuan kami ini. Dan inilah ceritanya ya. Mungkin kan kalian berpikir karena aku tinggal di Bali itu kan dan kerja di Bali kan, mungkin kalian berpikir ketemunya kami sama istriku kan karena istriku datang ke Bali berkunjung sebagai wisatawan dan ketemulah sama aku sebagai guide-nya. Ternyata enggak ya guys ya. Ginilah ceritanya. Pertama dari versi istriku lah dulu ya. Kan dulu istriku belajar bahasa Inggris di Jepang. Jadi tempat dia belajar itu kan udah lulus lah dia. Tapi disarankan sama dia untuk praktek. Ada 3 tempat lah yang disarankan sama dia, direkomendasikan dari tempat dia belajar itu untuk praktek. Pertama Hawaii, Australia sama Bali. Tapi ke Hawaii kan nggak mau dia ke Hawaii karena udah pernah dia katanya ke Hawaii. Pilihannya sebenarnya mau ke Australia Kenya karena kan prakteknya ini untuk jangka 6 bulan ya, otomatis kan perlu duit untuk 6 bulan kan, duit gede situ kan. Makanya dia pilih Australia karena kalau di Australia dia bisa sekalian kerja gitu. Makanya udah ditaruh dia lah, oke Australia lah tujuanku katanya kan. Tapi ini kan karena udah mau booking tiket dia kan, tiba-tiba di searching dia di Google katanya tentang Bali. Karena sebelumnya kan belum tahu dia tentang Bali. Di searching dia lah di Google, oh ternyata bagus tempatnya dan bisa juga mencukupi juga duitku kalau aku tinggal di sana katanya kayak gitu kan. Ya dibatalkan dia lah Bali, baru dibatalkan dia lah Australia, baru dipilih dia lah Bali. Ke Bali lah dia jadinya. Dan setelah di Bali dia nggak langsung ketemu kami loh. Setelah 4 bulan lah dia tinggal di Bali dan setelah dikelilingi dia lah sebagian Indonesia seperti Labuan Bajo, Lombok, Gili sama Jawa seperti Yogyakarta, Candi Borobudur sama Gunung Bromo udah dikelilingi dia lah kan. Barulah ketemu dia, sisa 2 bulan lagi lah dia di Bali, baru ketemu kami. Begitulah kalau cerita dari versi istriku ya guys ya. Sekarang cerita dari versiku lah sekarang ya. Nah kalau dari aku guys, nampak kali lah ada campur tangan Tuhannya di sini. Karena kan mujizat kan lah aku rasakan. Karena kalau kerja aku kan di Kuta kan sebagai surfing instruktur atau ngajari orang main selancar itu. Dan juga ada juga sampinganku memang sebagai tour guide atau pemandu wisata, membawa tamu-tamu gitu atau turis-turis gitu keliling-keliling Bali. Biasanya kami bawa ke Uluwatu atau Ubud. Dan biasanya kan, dan pada umumnya lah tamu kami yang bawa ini kan ya orang turis-turis yang tinggal di Kuta, kami bawa lah trip 1 harian entah ke Uluwatu atau Ubud, baru pulang lagi ke Kuta karena orang-orang yang tinggal di Kutanya kami bawa biasanya. Dan ini udah luar biasa lah tamu yang kami bawa ini, karena kan mereka pada umumnya kan kalau tamu kan atau turis yang mau tinggal di Ubud kan nggak pernah mereka trip 1 harian sama kami, karena kalau udah tinggal di Ubud ya udah tinggal di Ubud aja, ngapain lagi trip 1 harian sama kami kan, semacam pemborosan kayak gitu kan. Tapi tamu kami yang satu ini beda guys, katanya kami kalau udah nyampe di Ubud nggak mau lagi trip 1 harian, mau nyantai aja kami di Ubud, relax katanya kayak gitu. Ya udahlah kami gas lah. Ya kami gas lah kan, kami bawa lah trip 1 harian keliling Ubud. Terus kami habis keliling-keliling dari Ubud itu kan, kami antarlah ke hotelnya yang udah di booking itu kan. Habis dari antar kami dari hotel, pulanglah kami ke Kuta lagi. Dan disinilah cerita ajaibnya guys. Kalau misalkan pulang ke Kuta kian tamu itu kan gak bakalan jumpa kami sama istriku ini, karena kami sama istriku ini jumpanya di Sanur guys. Pas pulang dari ngantar tamu inilah kami ketemunya sama istriku ini. Karena gini ceritanya, pas mau pulang kami
kan aku guide-nya, pemandu wisatanya, ada lagi supirnya kayak gitu. Dan supirnya ini temanku juga, memang temanku. Katanya kan pas mau pulang inilah kami ke Kuta kan, pas sudah di Sanur lah kami, ayo nonton konser yuk. Pas ada pula konser kan di Sanur, konser reggae festival namanya. Udah malas aku Jo, aku bilang, si Jojo pula namanya kan. Udah malas aku Jo, antarlah dulu aku pulang, aku bilang kayak gitu kan. Pulanglah dulu kita. Dipaksa dia aku. Ayolah sebentarnya itu, katanya kayak gitu. Dipaksa dia lah pokoknya. Sampai ku bilang sama dia, antarlah dulu aku pulang, biar sendirian kau pergi, ku bilang kayak gitu. Janganlah, samalah kita kayak gitu. Karena kan mobil ini kami rental 24 jam. Sayang kali kalau kami langsung pulangkan, itu katanya. Mungkin kan kalau nggak dipaksa si Jojo ini kian aku nonton konser itu, mungkin nggak bakalan kupijak kian lah Jepang ini. Si Simon sama si Loki ini pun kurasa belum lahir kian lah. Makasih aja ya, thanks bro. Dipaksa dia pulanya aku sampai mau. Ayolah katanya kayak gitu. Ya udahlah, ayolah aku bilang kayak gitu. Akhirnya berangkatlah kami kan ke konser ini. Pas asik nonton konser ini kan, asik-asik joget kan, jumpalah kami, ketemuan lah kami, kenalan. Kusangka juga dia apanya dulunya orang Indonesia, bahasa Indonesianya aku kenalan sama dia. Langsung dibilang dia, aku orang Jepang dengan bahasa Indonesia yang logat-logat kayak mana lagi itu kan. Oh orang Jepang, baru bahasa Inggris lah kami ngobrol. Udah asik ngobrol kan, ku kenalkan diriku, ku bilang aku kerja di Pantai Kutanya, guru selancar, ku bilang kayak gitu. Oh tertarik dia. Akhirnya kan tukaran Facebook lah kami, ku minta Facebooknya, di situlah. Dan setelah kenalan, setelah beberapa, mungkin 4 hari atau 3 hari lah kayak gitu kan, ada rencananya mau datang ke Kuta katanya. Nggak ada orang yang dikenal dia di Kuta, aku lah di kontak dia. Itulah ceritanya guys. Dan setelah itu kan, jadi seringlah dia main-main ke Kuta, main surfing, ngobrol-ngobrol. Karena kan waktu kenalan pun kami nggak langsung pacaran, berteman dulu, lama lah kami berteman kayak gitu, adalah hampir 2 minggu. Dan jadiannya kami ini kan, jadi pacaran ini kan, itu pun karena dicomblangi orang Jepang juga nya. Karena kan udah setelah hampir 5 bulan lah dia tinggal di Jepang ini, belum pernah dia masakan Jepang katanya. Kebetulan ada yang ku tahu, ada restoran Jepang di daerah Sunset Road, daerah Seminyak lah itu kan. Ku bawa lah dia ke situ. Dan kebetulan di situ ada ownernya yang punya restoran ini, orang Jepang pula kan, tapi istrinya orang Bali. Jadi ngobrol lah orang itu. Pada saat itu nggak tahu aku obrolannya kan, karena nggak tahu juga aku di situ pada waktu itu bahasa Jepang. Cuman mereka lah ngobrol-ngobrol. Tahu aku kan yang dicomblangi, yang punya restoran itu kami berdua kan, karena yang dibilang istrikunya. Karena setelah jadian kami kan dibilang istriku sama aku. Taunya kau apa yang dibilang yang punya restoran itu waktu ngobrol kami katanya. Nggak tahu aku apa rupanya dibilang, ku bilang kayak gitu kan. Disuruh kita jadian katanya kayak gitu. Masa aku bilang iya katanya kayak gitu. Apa rupanya dibilang, pokoknya menikahlah kau sama orang Indonesia. Kalau memang suka kau sama dia, pokoknya beda kali lah. Kalau kita sesama Jepang menikah pasti beda lah kalau kita menikah sama orang Indonesia. Pokoknya lebih bahagia lah kita kalau menikah sama orang Indonesia katanya. Karena orang Indonesia pintar kali bikin kita tersenyum katanya kayak gitu. Gak suka marah-marah katanya. Terakhir jadi beban juga itu sama aku. Mesti pintar-pintar lah aku bikin istriku bahagia ya kan. Dan setelah 2 minggu kami pacaran kan, pokoknya singkat kali lah kami pacaran. Karena di situ visanya udah mau habis, dia pun udah mau pulang juga ke Jepang kan. Karena takut aku kehilangan dia kan, langsung kulamar lah dia. Dia pun terharu juga dah. Bahagia diterima dia pula kan. Jadi kami taruhlah acara menikah kecil-kecilan, memang cuma acara gereja masih, dan adatnya belum ada. Pokoknya yang penting jadi ya kan. Dan begitulah ceritanya ya guys ya. Dan setelah menikah pun kami ada 2 kali lah aku pulang pergi Indonesia Jepang untuk mengurus dokumen-dokumen biar bisa aku tinggal permanen di Jepang. Dan setelah itu dapatlah aku residen selama 5 tahun di Jepang ini. Itulah awal ceritanya guys ya. Dan kembalilah kita ke topik yang ada di video ya guys ya, yaitu belanja. Seperti yang kalian lihat, inilah daftar harganya. Udah termasuk murah ini guys ya, karena ini memang pas musimnya lah ini. Karena kan kalau buah-buah pohon keras kayak gini, kayak apel, kayak semak gitu kan, musimnya dia pas di musim gugur. Panennya di musim gugur dia. Tapi tengoklah ini sayur ini sawi putih 20.000, daun bawang 20.000 juga. Tengok sama harga daun bawang sama sayur sawi putih tadi itu. Sama ini sayur sawi hijau. Mahal-mahal kali kan. Kalau di musim gugur sampai musim dingin nanti memang mahal kali lah harga-harga sembako di sini guys. Apalagi tomat ini tengoklah 30.000, 2 bijinya ini loh. 2 biji. Aduh, menjerit dompetku di sini.
Dan jatah si bocil pun nggak boleh ketinggalan ya guys ya, harus kita beli juga nya. Karena kan di sini nggak kayak di kampung kita itu loh guys. Kalau di kampung kita kan adanya warung dekat rumah, jadi enak, kita nggak perlu kita stokin banyak-banyak. Kalau memang pengen anak-anak ya tinggal kasih aja duit jajan 1.000, udah bisa itu pergi sendiri kan. Kalau di sini nggak guys, mesti kita stokin lah. Beberapa bulan yang lalu kan guys, sempat langka beras di Jepang ini. Tapi sekarang udah normal lah, karena udah panen raya pulanya. Tapi biarpun normal, masih aja mahal harganya. Seperti lah kita tengok, yang 2 kilo hampir 200.000 juga harganya. Tengok lainnya 1.000 berapa itu. Terus yang di bawah yang 5 kilo 300.000 juga. Ini harga normalnya masih ini ya, belum harga pajak. Kalau harga pajak mungkin naik lagi 5% harganya. Tapi ya udah mending lah ya kan, daripada dulu udah mahal, langka lagi. Dan acara belanja kita pun sudah selesai ya guys ya, karena si kita aja tadi yang kita beli, kita belanjakan. Dan rumahnya dulu kita tengok, kecil kali, ramping kan, langsing kali, tapi panjang dia. Jadi rumah unik kayaknya kan. Oke lah guys ya, sampai di sini dulu lah video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada juga kritik dan saran, tinggalkan aja di kolom komentar ya guys ya. Dan see you in the next video. Bye bye.